Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Perkenalkan, nama saya Lucia. Saat ini saya akan membahas beberapa contoh soal mengenai turunan. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan soal, kita akan mendengarkan terlebih dahulu apa itu turunan. Turunan atau juga disebut derivatif merupakan pengukuran terhadap bagaimana fungsi berubah seiring perubahan nilai masukan. Konsep dasar turunan adalah f aksen x sama dengan limit h menuju 0 fx tambah h kurang fx per h. Tentukan turunan di bawah ini dengan menggunakan definisi turunan seperti yang tertera di soal. Berikut merupakan identitas yang biasanya digunakan dalam mencari turunan. Kita masuk pada pembahasan soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, kita akan menggunakan rumus f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h. Nah, nilai dari fx ini yaitu 2x tambah 1 akan kita substitusi ke dalam fx tambah h, sehingga dia akan menjadi 2x tambah h tambah 1 kurang fx, yaitu 2x tambah 1 per h. Nah, 2 ini kita kalikan ke dalam, sehingga dia menjadi limit h mendekati 0, 2x tambah 2h tambah 1. Nah, untuk tanda kurang ini akan kita kalikan ke dalam, sehingga dia akan menjadi kurang x kurang 1 per h. Kita lihat di sini, ada yang bisa dijumlahkan dan hasilnya itu 0, yaitu 2x kurang 2x sama dengan 0, 1 kurang 1 sama dengan 0. Sehingga dia akan tersisa limit h mendekati 0 adalah 2h per h, dan hasilnya dari f aksen x sama dengan 2. Selanjutnya, soal yang kedua yaitu fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4. Sama seperti soal sebelumnya, kita masih menggunakan rumus yang sama, karena ini merupakan turunan. Dia akan menjadi, kita substitusikan lagi fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4 ke fx tambah h, sehingga dia akan menjadi 2x tambah h kuadrat tambah 4x kurang fx, yaitu 2x kuadrat tambah 4 per h. Nah, selanjutnya kita akan mencari hasil dari x tambah h kuadrat, yaitu dengan x kuadrat tambah 2 kali xh tambah h kuadrat akan menjadi x kuadrat tambah 2xh tambah h kuadrat. Nah, selanjutnya akan kita kalikan ke dalam lagi seperti sebelumnya. 2 kali x kuadrat, 2 kali 2xh, 2 kali h kuadrat, sehingga dia akan menjadi 2x kuadrat tambah 4xh tambah 2h kuadrat tambah 4 kurang, karena di sini ada kurang 2x kuadrat kurang 4 per h. Kita lihat lagi seperti sebelumnya. Mana bilangan yang saat dijumlahkan dia akan menghasilkan angka 0. Di sini ada 2x kuadrat kurang 2x kuadrat, yaitu 0. 4 kurang 4, 0. Sehingga dia akan tersisa limit h mendekati 0 sama dengan 4 h tambah 2h kuadrat per h. Nah, di sini h kita keluarkan supaya dapat kita sederhanakan dengan h pada penyebut. Nilai h kita bagi sehingga dia menjadi h bagi dengan h, sehingga hasilnya akan menjadi limit h mendekati 0 sama dengan 4x tambah 2h. Kita substitusi nilai h yang merupakan yaitu 0, sehingga dia akan menjadi f aksen x sama dengan 4x tambah 2 kali 0, dan
hasilnya adalah 4x. Soal selanjutnya adalah fx sama dengan 16x kuadrat. Masih menggunakan rumus yang sama seperti tadi, yaitu f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h. Nah, di sini kita substitusikan lagi, sehingga dia akan menjadi 16x tambah h kuadrat kurang 16x kuadrat per h. X tambah H kuadrat, dia menjadi X kuadrat tambah 2XH tambah H kuadrat kurang 16X kuadrat per H. Di sini kita kali masuk lagi seperti soal-soal sebelumnya, sehingga dia akan menjadi 16X kuadrat tambah 32XH tambah 16H kuadrat kurang 16X kuadrat. Nah, di sini 16 kurang 16 sama dengan 0, sehingga dapat kita cakar. Nah, yang tersisa adalah 32XH tambah 16H kuadrat. Nilai H kita keluarkan sehingga dia menjadi H sama dengan H kali 32X tambah 16H per H. Kita cakar atau coret sehingga dia akan menghasilkan 32x tambah 16h. Kita substitusikan lagi nilai h sehingga akan menjadi f aksen x sama dengan 32x tambah 16 kali 0. Kali 0 karena di sini h bernilai 0. Hasilnya adalah 32x. Karena bilangan apapun yang dibagi dengan 0, hasilnya pasti akan 0. Kita masuk pada soal berikutnya. Kita akan membahas soal yang pertama, yaitu fx sama dengan 2x pangkat min 2. Nah, di sini 2x pangkat min 2 itu sama dengan identitas kx pangkat n, sehingga f aksen x dia akan menjadi min 4x kurang 3. Kenapa min 4x kurang 3? Karena dia menggunakan rumus n kali kx pangkat n kurang 1. Nah, n itu adalah min 2. N adalah min 2, sedangkan kx itu adalah 2x. Sehingga saat kita mau mencari f aksen x atau turunannya, min 2 dia akan menjadi seperti ini. Min 2 kali 2x. Nah, min 2 kali 2x sama dengan min 4x, sedangkan min 2 kurang 1 seperti identitas di sini adalah min 3, sehingga hasilnya adalah min 4x kurang min 3. Selanjutnya adalah fx sama dengan px pangkat 3. Masih sama dengan soal yang pertama, fx itu merupakan sama seperti identitas kx pangkat n. Untuk mencari f aksen pangkat, kita menggunakan rumus yang sama, yaitu n kali kx pangkat n kurang 1. Nah, di sini untuk pi kita tidak jabarkan, jadi dia akan menjadi 3 kali pi x 3 kurang 1. Nah, di sini agak itu karena saya tidak menggunakan pen, sehingga hasilnya menjadi 3px sama pangkat 2. Selanjutnya, soal berikutnya yaitu fx sama dengan px pangkat 7 kurang 2x pangkat 5 kurang 5x pangkat min 2. Nah, masih sama dengan yang sebelumnya. Di sini
kita tetap menggunakan identitas n kali kx pangkat n kurang 1. Dia akan menjadi di sini 7 pi x 7 kurang 1. Nah, 7 kurang 1 sama dengan 6, sehingga dia menjadi 7 pi x pangkat 6 kurang. Kita lakukan hal yang sama sehingga dia akan menjadi 10x pangkat 4 untuk di sini, dan dia akan di sini akan menjadi plus 10x pangkat min 3. Kenapa plus? Karena di sini min akan turun sehingga dia min tambah dengan min kali min sama dengan plus. Sehingga dia menjadi plus di sini min 2 kurang min 1 adalah min 3. Soal berikutnya, fx sama dengan x kuadrat kurang 2x pangkat 2 tambah 5x tambah 1 pangkat 11. Nah, di sini pangkatnya sudah lebih besar, tapi tidak usah takut karena dia ada identitas. Nah, untuk x kuadrat kurang 2x pangkat 2 tambah x tambah 1 pangkat 11 ini, dia merupakan identitas dari fx sama dengan ux pangkat n. Untuk mencari hasilnya, kita menggunakan f aksen x sama dengan n ux pangkat n kurang 1 kali u aksen x. Nah, di sini saya sarankan sebaiknya untuk mencari terlebih dahulu nilai ux-nya. Ux itu dari, ini adalah u. Ini adalah u. Kalau kita mencari turunannya, dia akan menghasilkan 3x pangkat 2 tambah 3. Kita ikuti rumus yang ada, sehingga dia akan menjadi 11x, n yang merupakan 11, ini n, 11 kali x pangkat 3 kurang 2x pangkat 2 tambah 3x tambah 1 kali u aksen x. U aksen x sudah kita cari, ya, dan dia menghasilkan 3x pangkat 2 tambah 3. Soal selanjutnya, fx sama dengan x pangkat 2 tambah 17 kali x pangkat 3 kurang 3x tambah 1. Nah, ini merupakan operasi kali. Nah, pertama ini kita pisahkan dulu. Ini adalah u, ini adalah v. Untuk mencari turunan yang terdapat operasi perkalian, kita akan menggunakan rumus u aksen x kali v x kurang v aksen x kali ux. Nah, pertama-tama kita cari dulu nilai u dan u aksen. U sudah kita tahu, yaitu x kuadrat tambah 17. Baru kita mencari nilai u aksen atau turunannya, yaitu 2x. Karena 2 kita turunkan ke bawah, dan 2 kurang 1 sama dengan 1, yang biasanya tidak kita tulis. Baru kita cari nilai v, x pangkat 3 kurang 3x tambah 1, sudah ada di soal, dan untuk nilai v aksen adalah 3x pangkat 2 kurang 3, karena 3 akan kita turunkan ke bawah, dan 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita masukkan nilai u aksen kali v kurang v aksen kali u. Ini dia. Nah, ini kita kalikan, setelahnya kita kalikan ke dalam 2x. 2x kita kalikan ke dalam, sehingga dia akan menjadi 2x pangkat 4 kurang 6x kuadrat tambah 2x. Ini juga kita kali. 3x kali x kuadrat sama dengan 3x pangkat 4. 3x kali 17x sama dengan 51x kuadrat. Min 3 kali x kuadrat sama dengan min 3x kuadrat. Min 3 kali 17 sama dengan 51. Nah, di sini kita cari mana bilangan yang pangkatnya sama, sehingga dapat kita jumlahkan. Di sini ada 2x
pangkat 4 tambah 3x pangkat 4 kurang 6x pangkat 2 dengan 51x pangkat 2. Di sini ada 33x pangkat 2 dan terakhir di sini ada 2x kurang 51. Kita jumlahkan 2 tambah 3 sama dengan 5x. Kita hanya bisa menjumlahkan nilai dengan pangkat yang sama, sehingga 2x tambah 3 sama dengan 5x, min 6 tambah 51 kurang 3x pangkat 2 sama dengan 42x kuadrat, tambah 2x kurang 51, sehingga hasil dari x kuadrat tambah 17 kali x pangkat 3 kurang 3x tambah 1 adalah f aksen x-nya adalah 5x pangkat 4 tambah 4x kuadrat tambah 2x sama dengan 51. Soal yang terakhir, ada 2x kuadrat kurang 1 per 3x tambah 5. Ini adalah operasi pembagian. Sama seperti operasi perkalian, kita harus mencari dulu u aksen dan v aksennya. Di sini u adalah 2x pangkat 2 kurang 1, sehingga u aksennya adalah turunan dari 2x pangkat 2 kurang 1 adalah 4x. Untuk v 3x tambah 5, v aksennya menjadi 3. Nah, untuk rumus f aksen x untuk operasi pembagian adalah u aksen x vx kurang v aksen x u aksen per vx kuadrat. U aksen di sini 4x, v aksen di sini 3x. Untuk v di sini 3x tambah 5. Baru kita kurangi dengan v aksen x ux per v kuadrat. V kuadrat adalah 3x tambah 5 kuadrat. Kita kali lagi ke dalam, sehingga dia menghasilkan 12x kuadrat tambah 20x. Dan ini juga kita kali ke dalam, sehingga dia menjadi 6x kuadrat kurang 3. Per, ini hasil dari 3x tambah 5 pangkat 2 ini adalah 9x kuadrat tambah 10x tambah 5. Sehingga turunan dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1 per 2x tambah 5 adalah 2x adalah 6x kuadrat tambah 20x kurang 3 per 9x kuadrat tambah 30x tambah 5. Kenapa dia jadi 6x kuadrat? Karena di sini 20 berpangkatkan 2 dan 6 berpangkatkan 2, sehingga kita jumlahkan menjadi 12x kuadrat. Karena di sini kurang, jadi kita kurangkan dengan 6x kuadrat, dia menjadi 6x kuadrat. Jadi hasil dari fx sama dengan 2x kuadrat kurang 1 per 3x tambah 5 adalah 6x kuadrat tambah 20x kurang 3 per 9x kuadrat tambah 30x tambah 25. Thank you for watching.